Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ibu Deni Apriani Juhri, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas. Perkenalkan, saya Abela Garwiwenda dengan NIM 063. Di sini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Peningkatan Pemahaman Materi Keberagaman Budaya Indonesia melalui media flashcard bergambar pada siswa kelas 5 SD. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya yang sangat kaya, meliputi suku bangsa, bahasa daerah, rumah adat, pakaian adat, tarian, lagu daerah, alat musik tradisional, dan berbagai adat istiadat yang perlu dilestarikan. Namun, di era globalisasi, pemahaman generasi muda terhadap budaya Indonesia mulai menurun. Pada pembelajaran di sekolah dasar, materi keberagaman budaya sering disampaikan melalui metode ceramah dan buku teks, sehingga siswa kurang aktif, mudah bosan, dan mengalami kesulitan memahami serta mengingat materi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru kelas 5 UPTS di Negeri 1 Panggung Rejo, media pembelajaran yang digunakan masih sederhana dan kurang interaktif, sehingga pemahaman siswa terhadap materi keberagaman budaya belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan media pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar, salah satunya media flashcard bergambar yang diharapkan dapat meningkatkan perhatian, keaktifan, pemahaman, dan hasil belajar siswa pada materi keragaman budaya Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan media flashcard bergambar dapat meningkatkan pemahaman siswa pada materi keberagaman budaya Indonesia kelas 5 UPTS di Negeri 1 Panggung Rejo, dan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan pemahaman siswa pada materi keberagaman budaya Indonesia kelas 5 UPTS di Negeri 1 Panggung Rejo. Pembelajaran di sekolah dasar merupakan proses interaksi antara guru dan siswa yang bertujuan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan karakter peserta didik sesuai dengan tahap perkembangannya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Pada jenjang sekolah dasar, pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik siswa yang masih berada pada masa perkembangan fisik, intelektual, sosial, dan emosional. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran perlu dirancang secara menarik, aktif, dan bermakna agar siswa dapat memahami materi dengan baik. Menurut PIASA 2019, siswa sekolah dasar umumnya berada pada tahap operasional konkret, yaitu tahap ketika anak mulai mampu berpikir logis tetapi masih membutuhkan benda nyata, gambar, atau pengalaman langsung untuk memahami suatu konsep. Sejalan dengan pendapat tersebut, Susanto 2019 menjelaskan bahwa pembelajaran di sekolah dasar hendaknya memberikan pengalaman belajar secara langsung agar siswa lebih mudah memahami materi yang dipelajari. Selain itu, Anita DKK pada tahun 2021 menyatakan bahwa pembelajaran di SD harus berpusat pada siswa sehingga siswa tidak hanya menerima informasi dari guru tetapi juga aktif mencari, menemukan, dan membangun pengetahuannya sendiri. Pembelajaran di sekolah dasar memiliki beberapa karakteristik, yaitu berorientasi pada perkembangan siswa secara menyeluruh, menekankan pembelajaran yang konkret dan kontekstual, serta mengutamakan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Menurut Sumantri dan Permana 2017, pembelajaran di SD harus mampu mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara berkembang. Oleh karena itu, guru perlu menggunakan berbagai metode, model, dan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa agar pembelajaran menjadi lebih aktif dan menyenangkan. Dengan demikian, penggunaan media pembelajaran yang menarik seperti media flashcard bergambar sangat diperlukan untuk membantu siswa memahami materi secara lebih konkret dan meningkatkan hasil belajar mereka. Keberagaman budaya Indonesia merupakan kekayaan bangsa yang terbentuk karena Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Menurut Koen Jaraningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang diperoleh melalui proses belajar dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Sementara itu, Tilar menjelaskan bahwa keberagaman budaya merupakan kondisi masyarakat yang memiliki perbedaan adat istiadat, bahasa kesenian, tradisi, dan nilai-nilai budaya yang hidup berdampingan dalam satu bangsa. Keberagaman budaya menjadi identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Materi keberagaman budaya Indonesia di sekolah dasar bertujuan untuk mengenalkan berbagai bentuk budaya yang dimiliki bangsa Indonesia serta menumbuhkan sikap menghargai perbedaan. Bentuk-bentuk keberagaman budaya Indonesia meliputi suku bangsa, bahasa daerah, rumah adat, pakaian adat, tarian daerah, lagu daerah, alat musik tradisional, serta adat istiadat dan tradisi daerah. Setiap daerah memiliki ciri khas budaya yang berbeda seperti rumah gadang dari Sumatera Barat, rumah joglo dari Jawa Tengah,
tari saman dari Aceh, tari kecak dari Bali, angklung dari Jawa Barat, dan sasando dari Nusa Tenggara Timur. Keberagaman tersebut menunjukkan kekayaan budaya yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, pembelajaran keberagaman budaya Indonesia bertujuan membentuk peserta didik yang memiliki rasa cinta tanah air, menghargai perbedaan, serta mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, materi keberagaman budaya Indonesia tidak hanya berfokus pada pengenalan berbagai budaya daerah, tetapi juga menanamkan nilai toleransi, saling menghormati, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Dengan memahami keberagaman budaya Indonesia sejak sekolah dasar, siswa diharapkan mampu menghargai warisan budaya bangsa serta ikut berperan dalam melestarikannya di masa depan. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang digunakan sebagai perantara untuk menyampaikan pesan atau informasi pembelajaran dari guru kepada siswa sehingga dapat membantu tercapainya tujuan pembelajaran. Menurut Arsyad, media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam proses belajar. Sementara itu, Sadiman DKK pada tahun 2018 menyatakan bahwa media pembelajaran berfungsi sebagai sarana untuk memperjelas penyampaian materi dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dalam pembelajaran di sekolah dasar, media pembelajaran sangat penting karena siswa masih berada pada tahap operasional konkret sehingga lebih mudah memahami materi melalui gambar, benda nyata, atau media visual. Oleh karena itu, penggunaan media yang tepat dapat meningkatkan perhatian, motivasi, pemahaman, dan hasil belajar siswa. Media flashcard bergambar merupakan salah satu media pembelajaran visual yang berbentuk kartu berisi gambar dan informasi singkat yang digunakan untuk membantu siswa memahami materi secara lebih mudah dan menarik. Menurut Susilana dan Riana, flashcard adalah kartu kecil yang berisi gambar, simbol, atau tulisan yang digunakan sebagai alat bantu pembelajaran. Arsya juga menjelaskan bahwa flashcard merupakan media visual yang efektif karena menggabungkan gambar dan teks sehingga pesan pembelajaran lebih mudah dipahami siswa. Media flashcard bergambar sangat sesuai digunakan pada siswa sekolah dasar yang masih berada pada tahap operasional konkret karena membantu mereka memahami konsep melalui visualisasi yang menarik. Selain itu, penggunaan flashcard dapat meningkatkan perhatian, motivasi, daya ingat, dan hasil belajar siswa, khususnya pada materi yang membutuhkan banyak contoh visual, seperti keragaman budaya Indonesia. Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa penggunaan media flashcard dapat meningkatkan hasil belajar siswa sekolah dasar. Rodiana DKK menyimpulkan bahwa media flashcard sangat efektif digunakan pada siswa sekolah dasar karena sesuai dengan karakteristik siswa yang masih berpikir konkret serta mampu meningkatkan perhatian dan hasil belajar siswa. Selain itu, Bantul dalam penelitiannya menunjukkan bahwa media flashcard pada materi keragaman budaya dinyatakan layak digunakan dan memperoleh respon positif dari siswa karena membantu memahami materi dengan lebih mudah dan menarik. Berdasarkan kedua penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa media flashcard merupakan media pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus penggunaan media flashcard bergambar untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 pada materi keberagaman budaya Indonesia. Kerangka berpikir dalam penelitian ini didasarkan pada kondisi awal di mana metode pembelajaran masih bersifat monoton serta media yang digunakan guru sangat sederhana dan kurang interaktif, sehingga mengakibatkan rendahnya pemahaman siswa kelas 5 terhadap materi keberagaman budaya Indonesia. Sebagai solusinya, diterapkan tindakan berupa inovasi pembelajaran menggunakan media flashcard bergambar yang menyajikan visualisasi menarik dan teks informasi interaktif yang sesuai dengan tahap perkembangan operasional konkret anak SD. Melalui tindakan ini, kondisi akhir yang diharapkan adalah terciptanya proses belajar yang aktif dan menyenangkan yang pada gilirannya mampu meningkatkan pemahaman serta daya ingat siswa terhadap materi keberagaman budaya secara optimal. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah jika media flashcard bergambar digunakan dalam pembelajaran materi keberagaman budaya Indonesia, maka hasil belajar siswa kelas 5 SD dapat meningkat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, tindakan observasi, dan refleksi. Penelitian ini dirancanakan dalam 2 siklus, di mana setiap siklus dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan pembelajaran. Apabila pada siklus 2 indikator keberhasilan belum tercapai, maka dapat dilanjutkan pada siklus berikutnya. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2026 di UPT SD Negeri 1 Panggung Rejo, Kecamatan Sukarjo, Kabupaten Pringsewu, Lampung.
Subjek penelitian adalah siswa kelas 5 UPTS di Negeri 1 Pangurajo tahun pelajaran 2025-2026 yang berjumlah 17 siswa, terdiri dari 6 siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian tanpa melalui perantara. Dalam penelitian ini, sumber data primer adalah siswa kelas 5 UPTS di Negeri 1 Pangurajo yang berjumlah 17 siswa. Sedangkan sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui dokumen yang telah tersedia. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data sekunder adalah kepala sekolah, guru, serta dokumen-dokumen sekolah. Pada penelitian tindakan kelas ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, tes, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengetahui aktivitas guru dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran materi keberagaman budaya Indonesia menggunakan media flashcard bergambar. Lalu, tes digunakan untuk mengukur peningkatan pemahaman siswa terhadap materi keberagaman budaya Indonesia setelah diterapkannya media flashcard bergambar. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti atau ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden. Dan dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Data yang diperoleh dari hasil observasi dan hasil belajar siswa dianalisis menggunakan teknik deskriptif kuantitatif dengan persentase. Data yang dianalisis meliputi aktivitas guru, aktivitas siswa, hasil belajar siswa, dan ketuntasan belajar klasikal. Berdasarkan hasil prasiklus yang telah dilakukan, diketahui bahwa pemahaman siswa kelas 5 UPTSD Negeri 1 Pangurajo pada materi keberagaman budaya Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari hasil observasi yang menunjukkan bahwa proses pembelajaran masih didominasi oleh metode ceramah sehingga siswa kurang aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Pada saat pembelajaran berlangsung, guru lebih banyak menjelaskan materi secara lisan dengan berpedoman pada buku paket. Selain itu, hasil wawancara dengan guru kelas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam mengingat nama-nama budaya daerah karena materi yang disampaikan hanya melalui penjelasan verbal tanpa bantuan media visual yang dapat memperjelas konsep yang dipelajari. Pada tahap perencanaan siklus 1, peneliti mempersiapkan berbagai kebutuhan yang digunakan dalam pelaksanaan tindakan. Pelaksanaan tindakan pada siklus 1 dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Pembelajaran diawali dengan kegiatan pendahuluan berupa salam, doa, pengecekan kehadiran siswa, serta penyampaian tujuan pembelajaran. Pada kegiatan inti, guru menjelaskan materi keberagaman budaya Indonesia menggunakan media flashcard bergambar. Guru menunjukkan kartu bergambar secara bergantian kepada siswa. Setiap kartu berisi gambar budaya Indonesia yang disertai informasi singkat mengenai nama dan asal daerah budaya tersebut. Berdasarkan hasil observasi selama pelaksanaan siklus 1, terjadi peningkatan aktivitas belajar siswa. Siswa terlihat lebih fokus, memperhatikan pembelajaran, lebih aktif bertanya, dan lebih antusias dalam menjawab pertanyaan guru. Namun masih ditemukan beberapa kekurangan, yaitu masih terdapat siswa yang kurang percaya diri serta belum seluruh siswa mencapai ketuntasan belajar. Pelaksanaan siklus 2 dilakukan berdasarkan hasil refleksi pada siklus 1. Diketahui bahwa masih terdapat 3 siswa yang belum mencapai KKTP yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, peneliti melakukan beberapa perbaikan dalam proses pembelajaran. Pelaksanaan tindakan pada siklus 2 dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Berdasarkan hasil tes evaluasi yang diberikan pada akhir siklus 2, pemahaman siswa terhadap materi keberagaman budaya Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan siklus 1. Dari 17 siswa yang mengikuti pembelajaran, sebanyak 16 siswa telah mencapai KKTP yang ditetapkan, yaitu 65. Sedangkan 1 siswa masih belum mencapai KKTP. Berdasarkan hasil pelaksanaan tindakan pada siklus 2, penggunaan media flashcard bergambar terbukti dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi keberagaman budaya Indonesia. Hal ini terlihat dari meningkatnya aktivitas belajar siswa serta meningkatnya hasil belajar pada setiap siklus. Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan dalam 2 siklus, penggunaan media flashcard bergambar terbukti dapat meningkatkan pemahaman siswa kelas 5 UPTS di Negeri 1 Pangurajo pada materi keberagaman budaya Indonesia. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang mengalami peningkatan pada setiap siklus. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.